Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Dan pada edisi kali ini saya ingin mengangkat sebuah kisah tentang Fir'aun, penguasa Mesir yang hingga kini memiliki ratusan hingga ribuan kisah-kisah yang menarik untuk disimak. Semoga teman-teman Ahmad Dahlan Project berkenan dengan kisah-kisah Fir'aun ini. Narasi ini disarikan dari Intisari Online dan National Geographic. Inilah kisah-kisah Fir'aun. Teman-teman, Fir'aun merupakan sebuah gelar yang dalam diskusi dunia modern digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno dari semua periode. Gelar ini dulunya mulai digunakan untuk penguasa yang merupakan pemimpin keagamaan dan politik kesatuan Mesir kuno. Nah, dari sekian banyak Fir'aun yang menjadi penguasa, siapakah Fir'aun pertama? Perdebatan untuk menemukan pendiri dinasti pertama Mesir masih terus berlanjut di antara para ahli Mesir kuno. Beberapa nama seperti Menes, Narmer, dan juga Hor-Ara muncul. Beberapa ahli sejarah Mesir kuno percaya bahwa Menes dan Narmer adalah orang yang sama. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Menes dan Hor-Ara adalah orang yang sama. Meski demikian, baik Menes maupun Narmer mampu menyatukan Mesir yang pada awal perkembangan terbagi menjadi dua, yakni Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Berdasarkan sumber Herodotus dan Sinkelo, pemerintahan Narmer berlangsung selama 6 dekade sekitar tahun 3050 sebelum Masehi. Narmer dianggap sebagai pendiri dinasti pertama sekaligus raja yang pertama memerintah seluruh Mesir. Nama Menes diberikan kepada Narmer ketika naik tahta di Mesir Hulu. Kemudian Narmer yang cerdas dan pantang menyerah memperluas wilayah dengan menaklukkan Mesir Hilir. Proses penaklukan dilakukan secara paksa seperti yang tergambar pada palet Narmer. Melihat keberhasilannya, akhirnya Narmer membangun sebuah kota yang bernama Ineb Hedi atau Tembok Putih. Kedepannya disebut Memphis sebagai ibu kota pemerintahannya. Pendirian Memphis oleh Fir'aun pertama, Narmer, yang jauhnya ratusan kilometer di utara Tinis merupakan gambaran kekuasaan atas Mesir Hilir di bawah komandonya. Pada masa pemerintahan Narmer, banyak sekali karya dan kuil yang dibangun, salah satunya kuil peta atau Herodotus yang mewah. Kemudian melihat wilayah Mesir yang subur, Narmer membangun konstruksi sebuah tanggul di kota Ineb Hedi untuk pengairan wilayah pertanian dan mengubah aliran sungai Nil hingga bermuara ke danau. Nama Narmer muncul pada pecahan keramik di wilayah Delta, bahkan di Levan, yang menjadi bukti nyata bahwa adanya perdagangan yang aktif di wilayah tersebut. Kekayaan pertanian wilayah Delta, kekayaan mineral Mesir Hulu, serta pertemuan berbagai rute perdagangan membantu membangun kerajaan Mesir yang besar. Meskipun sudah berhasil menaklukkan Mesir Hulu dan Mesir Hili, ada sebuah fakta menarik dan aneh, yaitu mahkota yang digunakan oleh Narmer bukanlah mahkota ganda. Pada palet Narmer, dari sisi belakang palet menunjukkan Raja Menes mengenakan mahkota putih dan gaun raja-raja Mesir Hulu serta mengangkat tongkatnya untuk memukul seorang tahanan yang berlutut. Namun di sisi depan, Raja mengenakan mahkota merah dan kostum Mesir Hilir, berjalan keluar untuk melihat tumpukan dan potongan tubuh dari musuh-musuhnya yang terbunuh, didahului oleh jiwa raja-raja Mesir Hilir. Penjelasan mengenai mahkota ganda memberikan makna bahwa penyatuan wilayah terjadi bila hanya terdapat satu raja di atas dua kerajaan yang independen. Hal tersebut terus terjadi sampai Aha, penerus Narmer, berhasil mengikat dua mahkota menjadi satu. Karena jasanya yang begitu besar dalam penyatuan Mesir, nama Narmer ditemukan tertulis dalam hieroglif di beberapa tempat seperti tongkat kebesaran upacara Narmer di Nekhen. Selain itu, sebuah artefak yang merupakan kepala Raja Narmer di batu kapur menurut Petrie disimpan oleh Museum of Egypt Archaeology, London. Nah,
Sekian dulu narasi pertama saya tentang Fir'aun ini. Dan jika kalian suka dengan narasi ini, silakan berkomentar dan berikan saran. Saya Naim Arkananta, salam.